Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang berkah ini kita ingin menyampaikan berkaitan dengan profesionalitas seorang khatib ketika menyampaikan khutbah pada hari Jumat. Maka agar penyampaian khutbah kita itu bermanfaat bagi seluruh jamaah, ada beberapa hal yang harus dimaklumi dan dipersiapkan oleh seorang khatib agar waktu yang singkat tersebut tidak sia-sia dengan penyampaian khutbah yang berisi kebaikan namun tidak bisa diambil manfaat oleh para jamaahnya. Yang pertama, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau Anda dipercayakan menjadi seorang khatib, yang harus Anda lakukan adalah persiapkan bahan yang faktual. Jadi misalnya sekarang lagi bulan Rajab yang berkaitan dengan perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj, berkaitan dengan kewajiban salat, berkaitan dengan tanah Palestin, disampaikan yang faktual. Jangan di bulan Rajab Anda sampaikan tentang masalah-masalah yang tidak faktual, yang tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal itu akan susah untuk dicerna oleh masyarakat. Apalagi Anda berbicara tentang kebangkitan ekonomi umat. Di awal tahun kita harus bangkit memperjuangkan rakyat dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan. Mari kita melakukan terobosan-terobosan demi memperbaiki bangsa dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang demikian tidak cocok dan tidak relevan disampaikan pada khatib Jumat di bulan Rajab misalnya. Berbeda kalau kita berada di bulan Agustus, berada di bulan Oktober, pada hari Sumpah Pemuda, pada hari pahlawan ataupun hari-hari besar nasional kita, silakan kita sampaikan tentang persatuan dan kesatuan. Tapi kalau ini di bulan ibadah, di bulan mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amalan-amalan sunat, tapi justru kita bahas yang lain, ini kita belum menjadi khatib yang profesional. Jadi sehingga sehebat apapun materi yang kita sampaikan, kalau itu tidak faktual, akan jauh daripada manfaat bagi jamaah. Kemudian seorang khatib juga dalam menyampaikan khutbahnya harus berusaha keras agar penyampaiannya itu singkat, padat dan akurat. Jangan bertele-tele, karena ini waktu yang sangat terbatas. Paling lama 20 menit itu sudah terangkum semua pokok-pokok materi yang kita sampaikan di dalam khutbah tersebut. Jadi jangan ada pengulangan, hindari hal yang satu masalah tetapi kita bahasakan dengan berbagai kalimat yang berulang-ulang sementara maksudnya sama. Jadi hal yang kita sampaikan itu baik, tetapi karena bertele-tele, karena tidak akurat, karena tidak tepat dalil dan istidlal daripada ayat Al-Quran ataupun hadis, jadi materi kita itu lemah karena metodologi penyampaiannya yang terlalu bertele-tele. Bentuk akurat sebuah khutbah mulai dari materi dan pendalilannya. Masalah salat, ambil ayat tentang salat. Masalah takwa, ambil ayat tentang takwa. Masalah ekonomi, ambil ayat tentang ekonomi. Jangan dicomot-comot dan dicocok-cocokkan dengan pikiran kita. Itu nampak sekali ketidaksiapan kita dalam mempersiapkan materi khutbah yang bisa diterima oleh jamaah kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, berikutnya seorang khatib ketika menyampaikan khutbah itu jangan terlalu banyak basa-basi. Ini misalnya kalau kita di Aceh ini ada penyampaian penghormatan, ucapan terima kasih. Ini sebenarnya tidak usah disampaikan pada saat khutbah.
Yang saya muliakan Tengku Imam, yang saya muliakan Tengku Khatib, perangkat masjid, perangkat desa, yang saya muliakan. Dan hal ini sebenarnya tidak cocok di tempatnya. Apalagi kalau basa-basinya itu terlalu berlebihan. Ini misalnya, sebelum saya menyampaikan khutbah, kadang ada kata-kata saya yang salah. Sebelum saya memulai khutbah, terlebih dahulu saya memohon maaf daripada segenap jamaah. Maklumlah saya masih seorang pelajar, masih seorang santri, masih banyak kesalahan, ataupun umur saya ini masih seumur jagung. Kadang nanti penyampaian saya banyak terjadi kekeliruan. Ini mohon perbaikan daripada jamaah sekalian. Ini basa-basi yang sangat-sangat membosankan dalam khutbah Jumat. Begitu juga dilikut ni banyan, ulun tuanyo nak ketera urang yang hana terlepas daripada dosa. Dilikut ni banyan, ulunyo nak ke baru merunau. Dilikut ni banyan. Jadi letak likut bak dalam mata khutbahnya hana cocok. Ketika kita sudah diminta oleh perangkat masjid, diminta oleh masyarakat untuk naik khatib mimbar, berarti mereka sudah percaya kita itu mampu dan siap menyampaikan khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat, selesaikan rukunnya, tata tertibnya sah, dijaga tata tertib rukun khutbah, dan sampaikan dengan percaya diri dan kesiapan yang begitu-begitu mantap. Jadi tidak ada perlu basa-basi. Letak basa-basi memang bati je. Jadi sehingga membuat kualitas Jumat itu berkurang, dan manfaat waktu yang sebenarnya digunakan untuk menyampaikan kebaikan, tapi justru tidak bisa sampai kepada masyarakat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang khatib itu harus berfikir menyampaikan kebaikan kepada jamaahnya. Jadi baik sampainya sebagian orang menganggap yang jak Jumat tapi kena undut oleh khatib. Jadi orang jak Jumat tidak mendapatkan ilmu daripada khutbah yang mereka dengarkan. Yang ada marah-marah saja. Kena undut tapi-tapi. Nyu masalah nyu lagi, nyu masalah lagi. Jadi sehingga terkesan bahawa orang yang jak Jumatnya orang-orang yang tim taat kepada Allah, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, justru awaknya yang kena undut tapi atas jak orang Jumat. Maka yang boleh tadut sebenarnya adalah orang-orang yang hana jak Jumat. Yang boleh tadut. Tetapi bagaimana seorang khatib mampu mengatur dan menskemakan materinya itu yang bisa dibawa pulang oleh jamaahnya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya seorang khatib itu juga harus memahami psikologis jamaahnya. Yang pertama, ini waktu siang, orang baru saja menyelesaikan pekerjaan dengan berbagai macam bentuknya. Dia pergi solat Jumat dalam keadaan lelah bekerja. Ini waktu siang. AC masjid, kipas angin masjid itu begitu sangat menyejukkan. Ini waktu siang. Itu waktu makan. Kadang mereka ke masjid belum makan. Kemudian gangguan eksternal pun luar biasa dahsyatnya, yaitu gangguan daripada syaitan la'natullah. Orang ketika pergi ke masjid, duduk di lantai masjid setelah salat 2 rakaat, itu syaitan itu sangat mengganggu dan membuat orang mengantuk. Dan ini harus dipahami oleh seorang khatib yang profesional. Jadi munyohana tak pahami lagi nyan, bertele-tele panjang lebar kita bercerita menyampaikan khutbah, apalagi materi khutbahnya yang tidak faktual. Ini justru kualitas Jumat itu jauh daripada harapan yang sebagaimana diinginkan dalam penyampaian khutbah tersebut. Ada kadang musafir yang singgah sebentar, yang singgah di masjid kita. Ada orang yang sedang dalam perjalanan singgah solat Jumat. Ini kalau tidak memahami psikologis jamaah,
maka kita khawatirkan kebaikan-kebaikan yang tersampaikan dalam khutbah Jumat itu akan berlalu tanpa ada faedah sama sekali. Maka oleh sebab itu, kalau kita dipercayakan untuk menyampaikan khutbah Jumat, ini kita harus siapkan materi yang faktual, kemudian penyampaiannya singkat, padat dan akurat dalil-dalilnya. Kemudian jangan terlalu banyak basa-basi, karena anda sudah dipercayakan dan sudah yakin masyarakat kalau anda mampu menyampaikan khutbah. Kemudian yang keempat, pahami psikologis jamaah. Kemudian yang kelima adalah jangan sampai orang yang pergi Jumat terkesan selalu dibentak-bentak, selalu dimarah-marahin, padahal mereka dengan sukarela mendekatkan diri kepada Allah pada hari Jumat. Namun karena metodologi khutbah, sistematika penyampaian yang tidak profesional, justru jauh panggang daripada api, kebaikan khutbah tersebut tidak tersampaikan dengan sepenuhnya. Dan di akhir penyampaian kita pada hari ini, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan sebuah fakta sejarah. Ada sebuah khutbah yang paling singkat dalam sejarah Islam, dan khutbah tersebut disampaikan oleh salah seorang mufti negeri Tunis, yaitu Syekh Muhammad Tahir bin Ashur, seorang ulama Tunisia yang lahir pada tahun 1879 dan wafat pada tahun 1973 Miladiah. Beliau ini adalah seorang ulama, seorang mufti, seorang faqih, seorang ahli dan panutan keagamaan di Tunisia pada saat itu. Namun pada suatu ketika di hari Jumat, beliau dipercayakan untuk menyampaikan khutbah di sebuah masjid agung di kota Tunisia. Dan beliau ketika menuju masjid melintasi pasar-pasar, jalan-jalan perkotaan. Dan karena Tunisia ini juga dinodai oleh pemahaman sekularisme, sehingga nuansa jalan, nuansa pasar itu diwarnai oleh perempuan-perempuan yang mutabarrijat, yang berpakaian tapi telanjang, diwarnai oleh perempuan-perempuan yang memakai baju ketat, memakai baju yang pas-pasan, sehingga auratnya itu tidak tertutup dengan sempurna. Namun ketika berada di atas mimbar Jumat, Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur menyampaikan khutbah yang paling singkat dalam sejarah Islam. Tidak ada khutbah sesingkat ini, di mana beliau di khutbah pertama, setelah menyampaikan rukun khutbah, beliau menyampaikan isi khutbah yang paling singkat, di mana beliau menyampaikan nisa'uskun fisuq. Dia ulang 3 kali, nisa'uskun fisuq, nisa'uskun fisuq. Anak perempuan siapa yang berkeliaran di pasar itu? Anak perempuan siapa yang berkeliaran di jalan dan di pasar itu? Anak perempuan siapa yang berkeliaran di pasar itu? Setelah menyampaikan hal ini, beliau duduk di antara dua khutbah. Lalu beliau bangkit setelah duduk di antara dua khutbah, membacakan rukun khutbah. Lalu beliau menyampaikan isi khutbah yang begitu singkat, di mana beliau menyampaikan, la khaira fi salatikum wa nisa'ukum uraya aqimis salah. Ini singkat sekali. Pada khutbah kedua beliau sampaikan, tidak ada kebaikan di dalam salat kalian sementara anak-anak perempuan kalian dalam keadaan telanjang. Aqimis salah, kumandangkan iqamah salah. Ini khutbah yang sangat singkat dalam sejarah Islam. Coba lihat, beliau menyampaikan khutbah secara faktual, karena memang kenyataan di lingkaran masjid, di perjalanan menuju masjid, di jalan-jalan raya, di pasar-pasar yang berdekatan dengan masjid, banyak perempuan-perempuan yang mutabarrijat. Beliau sampaikan secara faktual, kemudian tidak bertele-tele. Kemudian beliau ingin menyampaikan
kalau ingin solat kita itu sempurna, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bisa memberikan penjagaan terhadap keluarga kita, terutama yang perempuan-perempuan, dalam menjaga auratnya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka oleh sebab itu, waktu Jumat itu adalah waktu yang sangat mulia. Orang datang dengan kesadaran dan keikhlasannya sendiri, maka kita selaku khatib kalau dipercayakan, maka harus menjadi khatib yang profesional, jangan jadi khatib yang egois, sehingga kualitas Jumat bisa dirasakan oleh seluruh jamaah yang hadir, dan mereka membawa ilmu yang bisa diamalkan setelah mendengarkan khutbah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.